Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas trek formasi 2, yaitu yang pertama faktor 1, menghindari kelebihan biaya jika volume barang LCL lebih murah, namun jika volume lebih besar sewa satu kontainer penuh LCL jauh lebih hemat. 2. Kontainer memiliki batasan volume dan berat, jadi jika forwarder salah hitung barang jika tidak muat dalam kontainer saat stacking yang berujung pada biaya penanganan yang lainnya. 3. Stacking plan agar di dalam kontainer biaya dapat meninggalkan ruang kosong serta memastikan barang yang paling berat ditaruh di bagian bawah demi keselamatan. Praktikum 2. PT Seafood Indonesia mengirim udang beku volume 22 cbm seberat 16 ton tujuan Osaka, Jepang. Berdasarkan karakteristik kargo udang beku, pilihan kontainer yang paling tepat adalah river kontainer. Mengapa memilih kontainer river? Yaitu 1. Kontrol suhu aktif. 2. Kapasitas muat. Kontainer river ukuran 20 feet memiliki kapasitas volume sekitar 27 sampai 28 cbm. Jika freight forwarder melakukan kesalahan dengan menggunakan jenis kontainer lain seperti dari kontainer, bus kontainer, dan lainnya, akan dapat menimbulkan resiko yang terjadi, yaitu 1. Kerusakan total kargo. Tanpa adanya sistem pendingin aktif, suhu di dalam kontainer non-river, terutama dari kontainer besi, bisa melonjak sangat tinggi akibat cuaca dan paparan sinar matahari di laut. 2. Kerugian finansial yang besar. Perusahaan harus menanggung kerugian senilai harga barang yang rusak. 3. Penolakan oleh otoritas pelabuhan dan karantina. Di pelabuhan tujuan Osaka, kargo makanan yang busuk atau tidak memenuhi standar sanitasi internasional akan langsung ditolak, dilarang masuk ke pelabuhan. Praktikum 3. Komponen biaya apa yang paling dominan di dalam freight forwarding? Komponen yang paling dominan adalah ocean freight. Jika melihat biaya transportasi secara keseluruhan, namun komponen THC origin menjadi biaya lokal pelabuhan yang sangat signifikan karena jarak pelayaran yang relatif pendek, Semarang, Singapura, dan tarif bongkar muat kontainer di pelabuhan. Karir menggunakan Samudra Indonesia, tidak ada transit time untuk rute jarak pendek seperti Semarang, Singapura, umumnya rute yang memakan waktu 2-3 hari. Praktikum 4, yaitu incoterm yang paling menguntungkan bagi eksportir berdasarkan aspek finansial dan komersial adalah CIF atau CFR, karena eksportir memegang kendali penuh untuk memilih freight forwarding atau shipping lane. Hal ini dapat membuka peluang bagi eksportir untuk melakukan negosiasi tarif freight yang lebih murah agar mendapatkan profit margin tambahan dari biaya logistik tersebut. 2. Jika keuntungan dilihat dari sudut pandang keamanan transaksi dan kepraktisan operasional, maka FOB adalah yang paling menguntungkan bagi eksportir, karena eksportir tidak perlu membayar biaya logistik internasional yang mahal, karena biaya tersebut langsung diselesaikan oleh pembeli serta tanggung jawab. Selesai lebih cepat, begitu barang selesai dimuat di atas kapal di pelabuhan muat. Praktikum 5. PT Argo Ekspor mengekspor kopi ke Jerman. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang mengalami congestion 5 hari. Opsi terbaik berdasarkan total biaya, ETA, dan resiko adalah opsi B. Opsi B, alihkan ke Surabaya. Biaya tracking tambahan yaitu $450. Rute ini lebih panjang namun menghindari congestion. Alasan dari segi biaya, opsi B menawarkan biaya tambahan yang paling rendah yaitu $450 sehingga dapat menghemat pengeluaran. Dari segi ETA, walaupun rutenya lebih panjang karena harus melakukan perjalanan
di darat dari Semarang ke Surabaya, opsi ini dapat menghindari kemacetan 5 hari di Tanjung Mas. 3. Dari segi resiko, kopi sangat sensitif terhadap kelembapan udara, sehingga menunggu 5 hari di pelabuhan yang macet berisiko menurunkan kualitas dan dapat merusak biji kopi. Mengalihkan ke Surabaya membuat barang tetap bergerak.